bikin nangis, dihina cacat oleh keluarga suami. Tak disangka cacat itu jadi bukti penghancur mereka. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Senja merayap perlahan, mewarnai langit Jakarta dengan semburat jingga keemasan. Di sebuah sudut kota yang ramai, aroma wangi masakan mengepul dari sebuah restoran kecil bernama Dapur Bunda. Di sanalah Ayla menemukan dunianya. Dengan tangan cekatan, ia mengolah bumbu dan meracik hidangan. Setiap piring yang keluar dari tangannya adalah cerminan dari hati yang tulus. Ayla adalah gadis yatim piatu yang dibesarkan di panti asuhan. Namun hidup tidak pernah membuatnya kehilangan senyum. Ia tumbuh menjadi sosok yang sederhana, rendah hati, dan penuh kasih. Suatu hari, seorang pria tampan dengan aura yang memesona datang ke restoran itu. Dia adalah Aditya, putra tunggal dari keluarga kaya raya Adiwijaya, pemilik perusahaan properti terbesar di negeri ini. Ia memesan hidangan favoritnya, nasi goreng seafood spesial buatan Ayla. Sejak saat itu, Aditya selalu datang, bukan hanya untuk makan, tetapi untuk melihat Ayla. Pandangan mata mereka sering bertemu, dan percakapan ringan selalu tercipta di sela-sela kesibukan Ayla. Nasi goreng buatanmu punya rasa yang ajaib, puji Aditya suatu sore. Senyumnya sehangat mentari sore. Ayla tersipu. Terima kasih, Tuan. Itu resep rahasia dari ibuku. Panggil saja aku Adit, sahutnya. Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu, Ayla. Hubungan mereka pun berkembang. Dari pertemuan di restoran, berubah menjadi janji makan malam, hingga akhirnya Aditya memberanikan diri melamar Ayla di bawah langit penuh bintang. Hati Ayla luruh. Ia tak pernah menyangka, takdir akan mempertemukannya dengan seorang pangeran. Lamaran itu terasa seperti dongeng. Di tangannya, sebuah cincin bertahtakan berlian memancarkan sinar, seolah ingin berkata bahwa semua yang ia rasakan adalah nyata. Ayla, maukah kamu menjadi pendamping hidupku? Aku tahu, kita berasal dari dunia yang berbeda. Tapi aku percaya, cinta bisa menyatukan segalanya, ucap Aditya, suaranya tulus dan meyakinkan. Ayla terisak haru. Ia mengangguk pelan, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Aku mau, Adit. Aku mau. Kisah cinta mereka viral di media sosial, menjadi perbincangan hangat. Seorang pengusaha sukses menikahi gadis sederhana. Banyak yang iri, banyak pula yang mendoakan. Bagi Ayla, itu adalah awal dari kehidupan baru yang indah. Ia membayangkan keluarga yang hangat, penuh kasih sayang, seperti yang selalu ia dambakan. Namun, di balik layar, kisah itu tak seindah yang terlihat. Keluarga Adiwijaya, terutama Ibunda Aditya, Bunda Liana, dan kakak perempuannya, Friska, tidak menyambut Ayla dengan tangan terbuka. Mereka menentang habis-habisan keputusan Aditya. Apa kau sudah gila, Adit? Menikahi gadis miskin itu? Kita sudah punya calon menantu yang sepadan, dari keluarga Dhananjaya, teriak Bunda Liana, suaranya tajam seperti belati. Bunda, aku mencintai Ayla. Status sosial tidak penting bagiku, jawab Aditya membela. Cinta? Cinta itu omong kosong. Kamu tahu, Adit, status keluarga itu penting. Reputasi kita dipertaruhkan, sahut Friska, menatap Aditya dengan pandangan sinis. Aditya bersikeras. Ia berhasil meyakinkan orang tuanya dengan mengatakan bahwa pernikahan ini akan menjadi citra baik bagi perusahaan, menunjukkan bahwa keluarga Adiwijaya menghargai ketulusan dan bukan hanya kekayaan. Ayla, yang tidak tahu menahu soal perdebatan sengit itu, merasakan ada yang aneh. Adit, apa keluarga kamu benar-benar menerimaku? Mereka terlihat terlalu sempurna, bisik Ayla pada Adit suatu malam, usai pertemuan pertama mereka dengan keluarga besar Adiwijaya. Tentu saja, sayang. Mereka hanya butuh waktu untuk mengenalku, jawab Aditya sambil mengusap lembut rambut Ayla. Namun,
Ada nada yang janggal dalam suaranya, seolah ia menyembunyikan sesuatu. Pernikahan pun digelar dengan megah. Ayla, dengan gaun putih bak putri di negeri dongeng, berjalan di altar. Wajahnya berseri, namun ia tidak bisa mengabaikan tatapan dingin dari Bunda Liana dan Friska. Tatapan itu menusuk, seolah Ayla adalah pengganggu yang tidak diundang di rumah mereka. Setelah upacara selesai, Ayla resmi menjadi Nyonya Adiwijaya. Namun ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Hari-hari awal pernikahan terasa bagai berjalan di atas pecahan kaca. Aditya sibuk dengan pekerjaannya, ia jarang ada di rumah. Sementara Ayla berusaha beradaptasi. Ia mencoba mendekati Bunda Liana dan Friska, namun selalu ditolak. Ayla, tolong siapkan sarapan untuk kami. Jangan cuma diam di kamar seperti ratu, sindir Friska suatu pagi. Padahal, Ayla sudah menyiapkan sarapan di meja makan. Maaf kak, aku sudah siapkan, jawab Ayla dengan suara lembut. Tangan kamu kotor. Buang saja masakanmu itu. Ibu tidak mau makan masakan dari tangan kotor seperti itu, sambung Bunda Liana, melemparkan serbet ke wajah Ayla. Ayla terkejut, namun ia hanya bisa menahan air mata. Ia membuang sarapan itu, dan kemudian menyiapkan yang baru. Ia berharap, suatu hari nanti, kebaikan hatinya bisa meluluhkan kekerasan hati mereka. Tetapi, ia tidak menyadari bahwa kebaikan hatinya justru dianggap sebagai kelemahan. Suatu sore, Ayla tengah menyiram bunga di taman belakang. Ia mendengar percakapan antara Bunda Liana dan Friska. Lihat gadis itu. Sungguh naif. Dia pikir dia bisa menjadi bagian dari kita, ucap Friska. Biarkan saja. Cepat atau lambat, dia akan pergi. Kita hanya perlu memberinya pelajaran, hingga ia tahu di mana tempatnya, jawab Bunda Liana. Suara mereka penuh dengan nada merendahkan. Hati Ayla mencelos. Ia merasakan pedih yang tak terkira. Ia tak pernah tahu bahwa kehidupan yang ia impikan adalah ilusi. Bahwa keluarga yang seharusnya menjadi pelindungnya adalah serigala berbulu domba. Keraguan yang dulu sempat singgah, kini tumbuh menjadi kenyataan yang pahit. Ia sadar, kebahagiaan yang ia rasakan di awal, hanyalah awan-awan tipis yang siap sirna kapan saja. Malam itu, Ayla mencoba berbicara dengan Aditya. Adit, kenapa Bunda dan Friska sangat membenciku? Apa aku melakukan kesalahan? Tanyanya, suaranya bergetar menahan tangis. Aditya hanya menghela napas. Matanya memandang kosong. Ayla, mereka hanya butuh waktu. Kamu harus mengerti, mereka sudah terbiasa dengan kehidupan mereka. Kamu hanya perlu bersabar. Jawaban itu tak memuaskan Ayla. Hati kecilnya menjerit. Ia melihat mata Aditya yang dingin, tidak ada lagi kilau cinta yang dulu ia lihat. Ada sesuatu yang telah hilang, dan Ayla merasakan kekosongan yang perlahan menggerogoti jiwanya. Ia tidak tahu bahwa ini hanyalah awal dari badai yang jauh lebih besar. Cinta yang dulu ia sangka pelabuhan, kini terasa seperti penjara. Dengan hati yang remuk redam, Ayla mencoba bertahan. Ia tidak tahu bahwa setiap tetes air mata yang jatuh, setiap luka yang ia terima, akan menjadi pupuk yang kelak menumbuhkan kekuatan luar biasa. Kekuatan untuk melawan, untuk bangkit, dan untuk menghancurkan mereka yang telah menganiayanya. Bulan madu yang seharusnya menjadi momen terindah, bagi Ayla terasa seperti mimpi buruk yang dingin. Aditya, yang dulu penuh perhatian, kini berubah menjadi sosok asing yang jauh. Ia selalu sibuk, pulang larut malam dengan alasan pekerjaan, dan hampir tidak pernah menanyakan kabar Ayla. Ayla merasakan jarak yang semakin lebar di antara mereka, seperti ada jurang tak terlihat yang memisahkan. Sementara itu, di rumah besar keluarga Adiwijaya, perlakuan Bunda Liana dan Friska semakin menjadi-jadi. Suatu pagi, saat Ayla hendak sarapan, Friska datang dan membuang piring nasi gorengnya ke tempat sampah. Sudah kubilang, masakanmu tidak enak. Ibu tidak mau makan masakan dari tangan kotor. Kamu hanya pembantu di sini. Ayla, ingat itu. Sinis Friska. Ayla terkejut, air matanya mulai menggenang. Tapi kak,
Aku sudah berusaha membuat yang terbaik. Tidak ada yang terbaik dari orang miskin sepertimu, bentak Friska. Kau pikir kau bisa menjadi nyonya di rumah ini? Jangan mimpi. Bunda Liana, yang menyaksikan kejadian itu, hanya tersenyum puas. Kamu harus tahu diri, Ayla. Tugasmu di sini adalah melayani kami, bukan menjadi ratu. Bukankah begitu, Aditya? Tanyanya saat Aditya datang. Aditya, yang baru saja turun dari tangga, hanya diam. Ia melirik Ayla yang menunduk, lalu pergi ke meja makan. Di mana sarapanku? Tanyanya dengan nada dingin. Seolah semua yang terjadi bukanlah hal yang besar. Hati Ayla mencelos. Ia berharap Aditya akan membelanya, tetapi tidak. Ia memandang Aditya yang hanya diam, tidak berani melawan ibu dan kakaknya. Di mata Ayla, Aditya bukan lagi pahlawan yang dulu ia kenal, melainkan boneka yang bergerak sesuai kehendak keluarganya. Sejak saat itu, Ayla diperlakukan sebagai budak di rumahnya sendiri. Pagi buta, Ayla sudah harus bangun untuk menyiapkan sarapan. Siang harinya, ia harus membersihkan seluruh rumah. Malamnya, ia harus menyiapkan makan malam dan membersihkan sisa-sisa piring kotor. Ayla tidak pernah protes. Ia selalu mencoba bersikap positif, berharap suatu hari nanti, ketulusan hatinya bisa meluluhkan kekerasan hati keluarga Adiwijaya. Ayla, tolong belikan aku tas baru di butik langgananku. Dan jangan lupa, bawa kartu kreditmu, perintah Friska suatu sore. Ayla tidak memiliki kartu kredit sendiri, yang ia pegang adalah kartu kredit milik Aditya. Kak, aku tidak punya kartu kredit. Pakai kartu kredit Adit. Dia kan suamimu, jawab Friska dengan nada memaksa. Oh iya, jangan berani-beraninya kau coba membeli sesuatu untuk dirimu sendiri. Aku tahu semua tagihan di sana. Ayla menelan ludah. Ia tahu, kartu kredit itu bukan miliknya. Tetapi ia tidak bisa menolak. Akhirnya ia pergi, dan membeli tas mahal itu. Ketika Ayla kembali, Friska tersenyum sinis. Terima kasih, adik iparku yang manis. Oh, dan ini, kau bisa menggunakannya untuk membeli tas kecil di toko biasa. Friska melempar selembar uang 100 ribuan ke lantai. Anggap saja itu upahmu. Ayla menunduk, mengambil uang itu. Ia tahu, Friska sengaja merendahkannya. Hatinya sakit, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa menahan air matanya, berharap ada keajaiban yang akan mengubah takdirnya. Aku lelah, Tuhan, bisik Ayla pada malam hari. Ia memandang langit-langit kamar yang mewah. Kamar itu terasa seperti sangkar emas. Indah di luar, tetapi menyiksa di dalam. Ayla merindukan masa-masa di mana ia bisa tertawa lepas di dapurnya, saat ia masih bisa menjadi dirinya sendiri. Kini, ia harus memakai topeng, menyembunyikan luka dan kesedihannya di balik senyum palsu. Suatu malam, Ayla mendengar percakapan antara Aditya dan Bunda Liana di ruang kerja. Mereka tidak tahu bahwa Ayla sedang membersihkan debu di dekat sana. Adit, sampai kapan kamu akan membiarkan wanita itu di sini? Tanya Bunda Liana. Bunda, aku sudah memikirkan semuanya. Aku akan menceraikannya setelah proyek kita dengan keluarga Dhananjaya berhasil. Aku tidak bisa menceraikannya sekarang. Reputasi kita akan hancur, jawab Aditya. Hati Ayla berdebar kencang. Ia merasa kakinya lemas. Ia tidak bisa mempercayai apa yang ia dengar. Aditya, yang dulu begitu mencintainya, hanya menjadikannya alat. Pernikahan ini hanya sebuah topeng untuk mencapai tujuan lain. Ayla tidak tahu bahwa ia hanya pion dalam permainan catur keluarga Adiwijaya. Air mata Ayla jatuh, membasahi tangannya. Ia ingin lari, tetapi kakinya terasa membeku. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya seolah hilang. Ia menatap Aditya dari kejauhan. Aditya, yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati, kini terasa seperti orang asing. Rasa sakit itu lebih pedih dari semua perlakuan yang ia terima dari Bunda Liana dan Friska. Keesokan harinya, Ayla mencoba berbicara dengan Aditya.
Ia ingin menanyakan kebenaran dari apa yang ia dengar semalam. Adit, aku ingin bertanya sesuatu. Aku sedang sibuk. Ayla, bisakah kau tinggalkan aku sendiri? Potong Aditya, matanya terfokus pada laptop. Tapi ini penting. Aku bilang tinggalkan aku sendiri, bentak Aditya. Aku tidak punya waktu untuk mendengarkan keluhanmu. Ayla terdiam. Ia melihat kemarahan di mata Aditya. Ia tidak lagi mengenali pria itu. Pria yang dulu begitu sabar dan lembut, kini berubah menjadi monster. Ayla menyadari, ia harus kuat. Ia harus mencari cara untuk keluar dari sangkar emas ini. Ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam kepalsuan. Ia harus kembali menjadi dirinya sendiri. Ia harus berjuang, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kehormatannya. Ia tidak tahu bahwa keputusannya untuk berjuang akan membawanya pada penderitaan yang jauh lebih besar. Penderitaan yang akan meninggalkan bekas permanen di tubuh dan jiwanya. Ia tidak tahu bahwa ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Ia tidak tahu bahwa ini adalah awal dari sebuah babak baru dalam hidupnya. Babak di mana ia harus berjuang untuk kebebasan dan keadilan. Setelah malam yang penuh dengan percakapan dingin dan pengakuan pahit dari Aditya, hari-hari Ayla di rumah Adiwijaya terasa semakin hampa. Hati Ayla seperti telah berubah menjadi gurun, kering dan tandus. Ia mencoba mengisi hari-harinya dengan kesibukan, tetapi setiap pekerjaan yang ia lakukan terasa seperti siksaan. Sikap Bunda Liana dan Friska semakin brutal, seolah-olah mengetahui bahwa Ayla telah menyadari kebusukan mereka. Mereka tidak lagi menyembunyikan kebencian, melainkan menunjukkannya dengan bangga. Suatu siang, Ayla sedang mengepel lantai marmer di ruang tamu yang luas. Friska turun dari tangga, matanya menatap Ayla dengan tatapan merendahkan. Ia sengaja menginjak lantai yang basah, meninggalkan jejak sepatu yang kotor. Ayla hanya diam, ia kembali mengepel. Friska tertawa. Kau lihat, Ayla? Lantai ini sebersih hatimu, penuh dengan kotoran. Ayla hanya menunduk, ia tidak menjawab. Apa kau tuli? Bentak Friska. Sudah kubilang, kau hanya pembantu di sini. Berhenti melamun dan selesaikan pekerjaanmu. Ayla berdiri, menatap mata Friska. Kak, aku ini istri Aditya, bukan pembantu. Aku punya nama, Ayla. Friska terkejut mendengar Ayla yang berani melawan. Wajahnya memerah karena marah. Ia mengangkat tangannya dan menampar Ayla dengan keras. Tamparan itu terasa seperti sengatan listrik. Ayla memegang pipinya yang panas, air matanya mulai mengalir. Jangan berani-berani melawan aku, teriak Friska. Kau pikir dengan menikah dengan Adit, kau bisa seenaknya? Kau salah besar. Bunda Liana, yang baru saja datang, tersenyum sinis. Bagus, Friska. Biar dia tahu di mana tempatnya. Ayla tidak bisa menahan tangisnya. Ia memandang Bunda Liana dan Friska dengan pandangan terluka. Kenapa kalian membenciku? Apa salahku? Aku tidak pernah mengganggu kalian. Bunda Liana maju selangkah, menatap Ayla dengan tatapan tajam. Kau bertanya apa salahmu? Salahmu adalah karena kau hidup. Salahmu adalah karena kau berani mendekati putraku. Kau tahu, Ayla, kau hanyalah aib bagi keluarga kami. Mendengar kata-kata itu, Ayla merasa dunianya runtuh. Ia tidak bisa lagi menahan air matanya. Ia menangis terseduh-seduh, tubuhnya bergetar. Hatinya seperti dirobek-robek. Rasa sakit itu begitu nyata. Ia tidak tahu bahwa ada luka yang lebih dalam yang akan ia alami. Malam harinya, Ayla mencoba berbicara dengan Aditya. Ia menceritakan semua perlakuan buruk yang ia terima dari Bunda Liana dan Friska. Ia berharap Aditya akan membelanya. Ia berharap Aditya akan melindunginya. Adit, mereka memukulku, bisik Ayla, air mata kembali mengalir. Mereka memanggilku pembantu. Aditya hanya terdiam. Matanya kosong. Maaf, Ayla. Aku sudah bilang, mereka ibuku dan kakakku. Kau harus bersabar.
Kau harus mengerti posisi mereka. Posisi mereka? Bagaimana dengan posisiku? Adit, aku istrimu. Aku bukan karung tinju mereka, teriak Ayla. Suaranya parau karena menangis. Aditya menghela napas. Aku lelah, Ayla. Kita tidak bisa terus bertengkar. Aku butuh ketenangan. Aditya berbalik, meninggalkan Ayla sendiri di kamar yang dingin. Ayla terduduk di lantai. Ia memeluk lututnya dan menangis tanpa suara. Ia merasa sendirian, seperti berada di tengah-tengah lautan badai tanpa perahu. Ayla menyadari, ia tidak bisa lagi bergantung pada Aditya. Aditya telah memilih jalannya sendiri, dan jalan itu tidak melibatkan Ayla. Siksaan fisik dan verbal terus berlanjut. Ayla dilarang keluar rumah, ponselnya disita, dan ia tidak diizinkan berkomunikasi dengan siapapun, bahkan dengan sahabatnya, Reno. Ayla merasa seperti tahanan di rumah megah itu. Setiap hari, ia harus menghadapi tatapan sinis, kata-kata tajam, dan tamparan dari Bunda Liana dan Friska. Suatu sore, Friska menjatuhkan vas porselen mahal di ruang tamu, dan berteriak, "Ayla, lihat apa yang kau lakukan. Kau menghancurkan vas kesayangan ibuku." Ayla yang sedang menyiapkan teh di dapur, datang terburu-buru. "Bukan aku yang melakukannya, Kak." Friska tertawa. "Ada saksi." Friska menunjuk beberapa pelayan yang menunduk, ketakutan. "Mereka semua melihat kau yang melakukannya." Bunda Liana datang, wajahnya memerah karena marah. Ia menatap Ayla, lalu menamparnya. Kali ini, tamparan itu lebih keras. Tamparan itu terasa seperti palu yang menghantam, membuat Ayla jatuh ke lantai. "Kau tidak hanya bodoh, kau juga penipu. Aku tidak akan membiarkanmu merusak barang-barang berharga di rumah ini." Ayla bangkit, dengan air mata dan rasa sakit. "Bukan aku, Bunda. Aku tidak melakukannya." "Diam," bentak Bunda Liana. Ia menendang kaki Ayla, membuat Ayla kembali tersungkur. "Kau hanya aib. Kau hanya pembawa sial. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan keluarga kami." Ayla tidak bisa lagi menahan tangisnya. Ia hanya bisa menangis, menahan rasa sakit di pipi dan kakinya. Ia menatap Bunda Liana dan Friska, yang tersenyum puas. Ayla menyadari, mereka adalah iblis berwujud manusia. Mereka adalah monster yang haus akan penderitaan. Di tengah-tengah air mata dan kesakitan, Ayla bersumpah. Sumpah itu terukir di dalam hatinya, tidak akan pernah ia lupakan. Ia bersumpah akan membalas semua perlakuan kejam mereka. Ia bersumpah akan menghancurkan mereka. Ia tidak tahu bahwa sumpahnya akan menjadi kenyataan, dan bahwa kehancuran mereka akan dimulai dari sebuah insiden yang sangat keji, sebuah insiden yang akan meninggalkan bekas permanen di tubuhnya. Ia tidak tahu bahwa cacat yang akan ia dapatkan akan menjadi bukti yang akan ia gunakan untuk menjatuhkan mereka. Ia tidak tahu bahwa penderitaan ini adalah awal dari sebuah kebangkitan. Kebangkitan yang akan mengubah Ayla dari seorang korban menjadi seorang pemenang. Rasa sakit fisik yang dirasakan Ayla setelah ditampar dan ditendang oleh Bunda Liana terasa hambar dibandingkan luka di hatinya. Hati Ayla telah berubah menjadi batu. Ia tidak lagi menangis. Di matanya, yang tersisa hanyalah api amarah yang membara. Ia tahu, kesabarannya sudah habis. Kekerasan fisik kini telah menjadi bagian dari hari-harinya. Tetapi ia tidak akan membiarkan mereka mematahkan semangatnya. Ayla mulai membuat rencana, mencari celah untuk keluar dari neraka ini. Ia tidak tahu bahwa rencana itu tidak akan pernah terwujud, karena takdir telah menetapkan jalan lain yang lebih kejam. 1 minggu setelah kejadian itu, kehidupan Ayla di rumah Adiwijaya terasa lebih sunyi. Ia jarang berinteraksi dengan siapapun, hanya melakukan pekerjaannya dalam diam. Sementara itu, di luar sana, Aditya dan keluarganya sedang merayakan keberhasilan proyek mereka dengan keluarga Dhananjaya. Sebuah pesta mewah diadakan di rumah Adiwijaya. Rumah yang biasanya sunyi, kini dipenuhi tawa, musik, dan percakapan.
Ayla hanya bisa menyaksikan semua itu dari balik jendela. Ia tidak diizinkan untuk bergabung. Malam itu, Ayla mencoba menyelinap ke dapur untuk mengambil air. Ia merasa haus, dan ia tidak ingin berinteraksi dengan siapapun. Namun, saat ia melintasi lorong, Friska melihatnya. Friska yang tengah memegang segelas anggur mahal, tersenyum sinis. "Kau mau kemana, Ayla? Pesta ini bukan untukmu." Ayla hanya diam, ia tidak menjawab. Friska tertawa. "Lihat dirimu, kau seperti Cinderella yang kehilangan sepatunya. Kau tidak pantas berada di sini." Friska memegang tangan Ayla dengan kasar. "Kau tahu, aku tidak pernah menyukai kehadiranmu di sini. Aku tidak pernah menginginkanmu sebagai adik iparku. Kau hanya aib bagi keluarga kami." Ayla mencoba melepaskan tangannya, tetapi cengkeraman Friska sangat kuat. "Lepaskan aku, Kak Friska." "Tidak, kau tidak akan pergi kemana-mana," teriak Friska. "Kau akan tetap di sini, menjadi tontonan bagi semua orang. Biar mereka tahu, seperti apa rupa seorang istri yang tidak tahu diri." Ayla mencoba melawan, ia mendorong Friska. Tanpa sengaja, tangan Friska menyenggol vas porselen mahal yang berada di atas meja. Vas itu jatuh dan pecah menjadi berkeping-keping. Suara pecahan itu menarik perhatian para tamu. Mereka semua memandang ke arah Ayla dan Friska. "Lihat, dia menghancurkan vas kesayangan ibu," teriak Friska, menunjuk Ayla. Ayla terkejut, ia tidak bisa mempercayai apa yang ia dengar. "Tidak, bukan aku. Aku tidak melakukannya." "Pembohong," teriak Friska. "Kau memang pembawa sial." Friska mendorong Ayla, kali ini dengan kekuatan penuh. Ayla tidak siap, ia kehilangan keseimbangan. Ia jatuh dari tangga. Ayla berguling, tubuhnya menabrak anak tangga satu persatu. Ia merasakan sakit yang luar biasa di seluruh tubuhnya, terutama di kakinya. Ia mendengar suara retakan, dan ia tahu, ada sesuatu yang salah. Ia jatuh terhempas, tubuhnya membentur meja kaca di bawah. Meja itu pecah, serpihan kaca berserakan. Ayla tergeletak di tengah pecahan kaca, ia tidak bisa bergerak. Matanya memandang ke atas, ia melihat wajah-wajah terkejut, tatapan-tatapan sinis. Friska tersenyum puas, Bunda Liana datang dan menatapnya dengan pandangan dingin. "Apa yang terjadi?" tanya Aditya, datang menghampiri. "Ayla mendorongku, dan dia jatuh," jawab Friska. Suaranya terdengar polos, tetapi matanya memancarkan kepuasan. Aditya melihat Ayla yang tergeletak di lantai, tubuhnya berlumuran darah. Ia tidak mendekat, ia hanya diam. "Bawa dia ke rumah sakit," perintah Aditya kepada beberapa pelayan. Bunda Liana maju, menatap Ayla dengan tatapan sinis. "Bawa dia ke rumah sakit swasta yang jauh. Jangan biarkan dia membuat masalah di sini. Dan bilang pada dokter, dia jatuh sendiri. Kita tidak butuh dia lagi." Ayla yang tergeletak, mendengar semua percakapan itu. Ia merasakan sakit yang luar biasa, baik fisik maupun batin. Air matanya mengalir, membasahi pipinya yang berlumuran darah. Ia tidak bisa percaya bahwa orang yang ia cintai, orang yang ia nikahi, membiarkannya tergeletak di lantai, tanpa sedikit pun rasa kasihan. Ia tidak bisa percaya bahwa ia hanyalah sebuah benda yang bisa dibuang kapan saja. 2 orang pelayan mengangkat Ayla, mereka membawanya ke mobil. Di dalam mobil, Ayla mencoba bertahan. Ia merasakan sakit yang menusuk di kakinya. Ia memejamkan mata, mencoba menahan rasa sakit itu. "Aku akan kembali," bisiknya dalam hati. "Aku akan kembali, dan aku akan menghancurkan kalian semua." Di rumah sakit, Ayla tergeletak di ranjang, tubuhnya lemah. Dokter datang dan memeriksanya. Ayla mencoba bertanya tentang kondisinya, tetapi ia tidak bisa. Suaranya hilang. Dokter hanya menggelengkan kepalanya. Ia tahu, ada sesuatu yang disembunyikan. "Maaf, Nona. Ada keretakan yang parah di kaki Anda," kata Dokter Hasan, suaranya lembut. Ia menyentuh kaki Ayla dengan hati-hati. "Kami akan melakukan yang terbaik,
Tapi saya tidak bisa menjanjikan apa-apa. Ayla tidak bisa berbicara. Ia hanya bisa menangis. Ia tahu, ada sesuatu yang salah. Ia merasakan firasat buruk. Firasat itu berubah menjadi kenyataan. Beberapa jam kemudian, Dr. Hasan datang. Wajahnya terlihat sedih. "Maaf, Nona. Kami sudah melakukan yang terbaik. Tapi ada kerusakan permanen pada saraf dan tulang di kaki Anda. Anda tidak akan bisa berjalan seperti dulu lagi. Anda akan cacat permanen," bisik Dr. Hasan. Matanya memancarkan rasa kasihan. Ayla hanya bisa menangis. Ia tidak bisa mengeluarkan suara. Hatinya hancur. Ia tidak bisa percaya bahwa hidupnya telah berubah begitu drastis. Ia tidak bisa percaya bahwa ia akan cacat seumur hidup. Ia tidak tahu bahwa cacat ini adalah awal dari sebuah babak baru. Babak di mana ia akan bangkit menjadi seorang pejuang dan menggunakan cacat ini sebagai bukti untuk menghancurkan mereka yang telah menganiayanya. Ia tidak tahu bahwa penderitaan ini adalah awal dari sebuah kebangkitan. Kebangkitan yang akan membawanya pada keadilan dan kebahagiaan yang sejati. Malam itu, Ayla tidak hanya kehilangan kesadaran, ia juga kehilangan harapan. Diagnosis dokter bagai palu godam yang menghancurkan semua mimpi dan rencana masa depan yang pernah ia susun. Kaki kirinya, yang dulu kuat dan lincah, kini terasa seperti beban mati. Ia menatap selimut putih yang menutupi kakinya, tak sanggup melihat kenyataan pahit yang terpampang di depan mata. Air mata yang dulu deras mengalir, kini mengering. Yang tersisa hanyalah kekosongan dan amarah yang membeku. Keesokan harinya, pintu kamar rumah sakit Ayla terbuka. Aditya masuk, mengenakan setelan jas mahal yang membuatnya tampak seperti pangeran, tapi di mata Ayla, ia hanyalah seorang algojo. Aditya duduk di kursi samping ranjang, menatap Ayla dengan tatapan dingin. Tidak ada sedikit pun rasa cemas atau penyesalan di matanya. "Ayla, aku datang untuk mengurus perceraian kita," kata Aditya tanpa basa-basi. Suaranya datar, seolah ia sedang membicarakan cuaca. Ayla menatapnya, bibirnya bergetar. "Kenapa, Adit? Kenapa kau melakukan ini?" "Kau tidak lagi berguna bagiku," jawab Aditya. Kata-katanya tajam, menusuk tepat ke jantung Ayla. "Keluargaku tidak bisa menerima cacat. Kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan dari proyek Dhananjaya. Sekarang, kau hanya beban." "Beban?" Ayla tertawa hampa, air mata kembali mengalir. "Kau menjadikanku alat, Adit. Kau menggunakan perasaanku untuk keuntungan keluargamu. Kau tahu, aku jatuh karena ulah Friska. Kau tahu itu." "Cukup," bentak Aditya. "Aku tidak ingin mendengar omong kosongmu. Perceraian ini sudah diurus. Ini, ambillah uang ini." Aditya meletakkan sebuah amplop tebal di atas meja. "Uang ini cukup untukmu memulai hidup baru. Dan jangan pernah berani-beraninya kembali. Hidupmu dan hidupku sudah berakhir." Ayla menatap amplop itu, lalu menatap Aditya dengan pandangan penuh kebencian. "Kau pikir semua bisa dibeli dengan uang? Kau merusak hidupku, Aditya. Kau merampas kebahagiaanku. Aku tidak akan mengambil uangmu. Kau tahu kenapa? Karena uangmu kotor, sama kotornya dengan hatimu." Aditya tidak menjawab. Ia hanya berdiri, memandang Ayla dengan tatapan kosong. Ia lalu berbalik, melangkah keluar dari ruangan itu tanpa menoleh sedikit pun. Punggungnya yang tegap, yang dulu terasa seperti tempat berlindung bagi Ayla, kini tampak seperti tembok dingin yang tak bisa ditembus. Ayla menatap pintu yang tertutup, ia merasakan jiwanya hancur berkeping-keping. Sendirian di kamar rumah sakit, Ayla merasa seperti kapal yang terombang-ambing di tengah lautan yang gelap. Ia tidak tahu kemana harus pergi, ia tidak tahu harus berbuat apa. Hidupnya terasa hampa, ia kehilangan segalanya. Keluarganya, suaminya, dan kini kakinya. Ia memejamkan mata, membiarkan air mata mengalir membasahi bantal. Di titik terendah hidupnya, Ayla merasa ada sesuatu yang bergetar di dalam dirinya. Sebuah kemarahan. Kemarahan yang membakar, yang memberinya kekuatan untuk bangkit. "Aku tidak akan menyerah," bisiknya pada diri sendiri. "Aku tidak akan membiarkan mereka menang." Ayla berusaha bangkit dari ranjang.
Ia merasakan sakit yang luar biasa di kakinya. Ia mencoba berdiri, tetapi kakinya lemas. Ia terjatuh, tubuhnya membentur lantai. Suara benturan itu menarik perhatian seorang perawat. "Nyonya Ayla, kenapa Anda bangun? Anda harus istirahat." Perawat itu membantu Ayla kembali ke ranjang. Aku ingin pulang," bisik Ayla. "Tapi Nyonya." "Tolong bantu aku," potong Ayla. Suaranya lemah, tetapi matanya memancarkan tekad. Akhirnya, dengan bantuan perawat dan sebuah kursi roda, Ayla keluar dari rumah sakit. Di luar, ia tidak tahu kemana harus pergi. Ia tidak memiliki uang, dan ia tidak ingin mengambil uang Aditya. Ia hanya membawa satu-satunya barang miliknya, boneka kelinci yang ia dapatkan dari almarhum ayahnya. Boneka itu adalah satu-satunya kenangan yang ia miliki dari masa lalunya, masa lalu yang bahagia. Ia memeluk boneka itu erat, seolah-olah boneka itu adalah satu-satunya benda yang bisa memberinya kekuatan. Dengan kursi roda, Ayla menuju ke kontrakan lamanya. Kontrakan yang dulu ia tinggalkan dengan senyum, kini ia kembali dengan air mata. Saat ia sampai, ia terkejut melihat pintu kontrakan itu terbuka. Ia masuk, dan melihat seorang pria sedang duduk di sofa. Pria itu menoleh, dan Ayla terkejut. Pria itu adalah Reno, sahabat lamanya. Seorang pengacara muda yang sukses, yang dulu sering berbagi cerita dengannya saat mereka masih sama-sama berjuang. "Ayla, apa yang terjadi padamu?" tanya Reno, wajahnya memancarkan kekhawatiran. Ayla tidak bisa menahan air matanya. Ia menangis, menceritakan semua yang terjadi padanya. Mulai dari perlakuan Bunda Liana dan Friska, hingga insiden jatuh dari tangga, diagnosis cacat permanen, dan perceraian yang dingin dari Aditya. Reno mendengarkan dengan seksama, matanya memancarkan amarah yang membara. "Ayla, ini tidak bisa dibiarkan. Mereka melakukan kejahatan. Mereka menyiksamu, dan mereka meninggalkanmu saat kau butuh mereka. Kita tidak bisa diam saja." Ayla menggelengkan kepalanya. "Aku tidak punya apa-apa lagi, Reno. Aku tidak punya bukti. Aku hanya seorang gadis yang cacat." Reno memegang tangan Ayla. "Cacat ini bukan aib, Ayla. Cacat ini adalah bukti. Bukti bahwa mereka telah menyiksamu. Bukti bahwa mereka telah menghancurkan hidupmu. Biarkan aku membantumu. Aku seorang pengacara, Ayla. Aku akan menggunakan semua keahlianku untuk menjatuhkan mereka. Cacat ini adalah senjatamu. Mari kita gunakan untuk menghancurkan mereka. Mari kita gunakan untuk mendapatkan keadilan." Mendengar kata-kata itu, Ayla merasa ada secercah harapan. Ia menatap Reno, matanya memancarkan tekad. Ia tahu, ia tidak sendirian. Ia memiliki Reno, sahabat yang tulus, yang siap membantunya. Ia tahu, ia tidak bisa menyerah. Ia harus bangkit. Ia harus berjuang. Ia harus membalas semua perlakuan kejam mereka. Ia harus menggunakan cacat yang ia dapatkan sebagai bukti untuk menghancurkan mereka. Ia tidak tahu bahwa ini adalah awal dari sebuah pertarungan yang akan mengubah hidupnya, dan pertarungan yang akan membawanya pada kemenangan yang sejati. Rasa sakit fisik pada kaki Ayla perlahan memudar, tetapi luka di hatinya masih menganga. Di kontrakan lamanya yang sederhana, Ayla menemukan satu-satunya tempat yang terasa seperti rumah. Ia tidak lagi sendiri. Ada Reno, sahabat lamanya, yang kini menjadi pelindung dan penopang hidupnya. Malam itu, di bawah temaram lampu, mereka berbicara hingga larut, menyusun kepingan-kepingan penderitaan Ayla menjadi sebuah strategi. Mereka pikir mereka bisa menginjak-injakmu, Ayla. Mereka salah besar, kata Reno, suaranya penuh tekad. Ia memandang Ayla yang duduk di kursi roda, matanya memancarkan amarah yang membara. Ayla mengangguk. "Aku sudah terlalu lama diam, Reno. Aku sudah terlalu lama menjadi boneka mereka. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja." Reno tersenyum. "Itu semangat yang aku kenal. Sekarang, mari kita mulai. Cacat ini bukan akhir, Ayla. Cacat ini adalah awal dari kemenanganmu." Keesokan harinya, Reno membawa Ayla ke kantornya. Kantornya tidak mewah, tetapi penuh dengan buku-buku hukum yang tebal dan map-map berisi dokumen penting.
Di sana, Reno memperkenalkan Ayla pada asistennya, seorang wanita muda bernama Siska. Siska, ini Ayla. Mulai sekarang, dia adalah klien prioritas kita. Kita akan gugat keluarga Adiwijaya. Ini akan menjadi kasus terbesar dalam karierku. Ayla merasa hatinya berdebar. Ia tidak pernah berpikir akan berada di posisi ini. Ia, seorang koki sederhana, kini akan melawan keluarga pengusaha paling kaya di negeri ini. Ia takut, tetapi ia lebih takut jika ia harus hidup dalam ketakutan. Bagaimana kita akan memulai, Reno? Tanya Ayla. Kita butuh bukti yang kuat, Ayla. Kita butuh saksi, rekaman CCTV, dan rekam medis, jawab Reno. Aku akan mencari tahu siapa saja yang bekerja di rumah Adiwijaya saat kejadian itu. Aku yakin, ada beberapa dari mereka yang menyaksikan semua kejadian itu. Ayla mengangguk. Aku ingat, ada beberapa pelayan yang melihat aku jatuh. Mereka terlihat ketakutan. Bagus, kata Reno. Siska, lacak semua karyawan di rumah Adiwijaya. Kita akan mulai dari sana. Ayla merasa ada harapan. Ia melihat Reno, yang terlihat begitu serius dan profesional. Ia tahu, ia berada di tangan yang tepat. Beberapa hari kemudian, Reno dan Ayla berhasil menemukan salah satu pelayan yang bekerja di rumah Adiwijaya. Namanya Bei Sumi. Bei Sumi terlihat ketakutan saat Reno dan Ayla menemuinya. Maaf, Nona Ayla. Saya tidak bisa bersaksi. Keluarga Adiwijaya sangat berkuasa. Mereka bisa melakukan apa saja, bisik Bei Sumi, suaranya bergetar. Ayla memegang tangan Bei Sumi. Bei, aku mohon. Aku butuh kesaksianmu. Aku tidak ingin ada korban lain seperti aku. Jika kamu bersaksi, aku akan melindungimu. Reno akan menjamin keselamatanmu. Reno mengangguk. Kami akan memberikanmu perlindungan, Bei. Kami akan memberimu tempat tinggal yang aman. Kau tidak perlu takut. Keadilan harus ditegakkan. Bei Sumi menatap Ayla dan Reno, matanya memancarkan keraguan. Saya akan memikirkannya, Nona. Ayla dan Reno kembali ke kantor. Ayla merasa putus asa. Bagaimana jika tidak ada yang mau bersaksi, Reno? Pasti ada, Ayla. Pasti ada. Kita tidak boleh menyerah, jawab Reno. Kita akan mencari cara lain. Kita akan menemui Dr. Hasan. Reno dan Ayla pergi ke rumah sakit tempat Ayla dirawat. Mereka menemui Dr. Hasan, yang terlihat terkejut melihat Ayla di kursi roda. Nona Ayla, kenapa Anda tidak memberitahu saya kalau Anda keluar dari rumah sakit? Dan kaki Anda? Aku ingin meminta bantuanmu, dokter, potong Ayla. Aku ingin meminta rekam medis lengkapku. Aku ingin menggunakannya sebagai bukti di pengadilan. Dokter Hasan terdiam sejenak. Maaf, Nona. Saya tidak bisa memberikannya. Ada pihak yang melarang saya. Pihak yang sangat berkuasa. Pihak itu adalah keluarga Adiwijaya, kan? Tanya Reno, suaranya dingin. Mereka menyuruhmu berbohong, kan? Mereka menyuruhmu mengatakan bahwa Ayla jatuh sendiri, kan? Dokter Hasan menunduk. Maaf, Tuan. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Ayla memandang Dokter Hasan. Dokter, aku tahu, kamu adalah orang baik. Aku mohon, jangan biarkan mereka menang. Rekam medis ini adalah satu-satunya bukti yang aku punya. Dokter Hasan menatap mata Ayla yang penuh harap. Hatinya luluh. Ia memikirkan kembali sumpah profesinya. Sumpah untuk menolong orang yang tidak bersalah. Ia tidak bisa membiarkan ketidakadilan ini terjadi. Baiklah, Nona Ayla. Saya akan memberikannya, kata Dokter Hasan. Ia pergi ke ruangannya, dan kembali dengan sebuah map. Ini rekam medis Anda. Saya sudah mencatat semua luka-luka di tubuh Anda. Dan saya juga sudah menyimpulkan bahwa luka-luka itu bukan disebabkan oleh kecelakaan. Ada tanda-tanda kekerasan. Ayla memegang map itu, air matanya menetes. Terima kasih, dokter. Terima kasih banyak. Dokter Hasan tersenyum. Tidak perlu berterima kasih, Nona. Ini sudah menjadi tugas saya.
Saya tidak bisa membiarkan ketidakadilan terjadi. Ayla dan Reno meninggalkan rumah sakit. Di dalam mobil, Ayla memegang erat map itu. Kita punya bukti, Reno. Kita punya bukti. Ya, Ayla. Sekarang, kita hanya butuh saksi. Dan aku tahu, kita akan menemukannya, kata Reno. Jangan khawatir. Kita akan menang, Ayla. Kita akan mendapatkan keadilan. Ayla mengangguk. Ia melihat keluar jendela. Langit sudah gelap, tetapi di dalam hatinya ada secercah cahaya. Ia tahu, perjuangan ini tidak akan mudah. Ia tahu, ia akan menghadapi rintangan yang lebih besar. Tetapi, ia tidak lagi takut. Ia memiliki Reno di sisinya, dan ia memiliki bukti yang kuat. Cacat yang dulu ia anggap sebagai aib, kini menjadi senjata terkuatnya. Ia tidak akan membiarkan keluarga Adiwijaya menghancurkannya. Ia akan bangkit, ia akan berjuang, dan ia akan mendapatkan kembali semua yang telah mereka rampas darinya. Ia tidak tahu bahwa di tengah-tengah perjuangan ini, ia akan menemukan rahasia yang jauh lebih besar, rahasia yang akan mengubah hidupnya selamanya. Cahaya matahari pagi menyusup dari celah jendela, membangunkan Ayla dari tidurnya. Ia terbangun dengan semangat baru. Reno telah memberinya harapan, dan rekam medis yang diberikan Dr. Hasan adalah kunci untuk memulai perjuangan. Di kantor Reno, Ayla dan Reno menyusun strategi. Mereka tahu, gugatan ini akan menjadi pertarungan besar. Mereka tidak hanya melawan keluarga Adiwijaya, tetapi juga melawan sistem yang korup. Ayla, kita akan mengajukan gugatan hari ini, kata Reno, suaranya mantap. Semua bukti sudah kita siapkan. Kita punya rekam medis dari Dr. Hasan, dan kita punya kesaksian dari beberapa pelayan yang sudah bersedia membantu. Mereka akan menjadi saksi kunci kita. Ayla menatap Reno. Apa mereka aman, Reno? Tentu saja. Aku sudah memindahkan mereka ke tempat yang aman. Keluarga Adiwijaya tidak akan bisa menemukan mereka, jawab Reno meyakinkan. Sekarang, mari kita mulai. Ayla dan Reno pergi ke pengadilan. Mereka mengajukan gugatan perdata atas nama Ayla, menuntut ganti rugi atas kekerasan fisik dan verbal yang dialaminya, serta menuntut pengakuan atas cacat permanen yang dideritanya. Berita gugatan ini langsung menyebar seperti api. Media massa heboh, dan nama keluarga Adiwijaya menjadi sorotan. Seorang gadis yatim piatu menggugat keluarga Adiwijaya. Cacat permanen menjadi bukti, teriak salah satu judul berita. Ayla, yang biasanya menghindari sorotan media, kini harus berhadapan dengan mereka. Ia diwawancarai oleh beberapa wartawan, dan ia menceritakan semua yang terjadi padanya, tanpa menutupi apapun. Saya tidak ingin uang. Saya hanya ingin keadilan, ucap Ayla, suaranya bergetar, tetapi matanya memancarkan ketegasan. Sementara itu, di rumah Adiwijaya, suasana sangat tegang. Bunda Liana dan Friska panik. Mereka tidak pernah menyangka, Ayla yang mereka anggap lemah akan berani melawan. Mereka mengurung diri di kamar, tidak berani keluar. Aditya terlihat bingung. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia mencoba menghubungi Reno, tetapi Reno tidak mengangkat teleponnya. Apa yang harus kita lakukan, Bunda? Tanya Friska, suaranya ketakutan. Ayla sudah gila. Dia akan menghancurkan kita. Tenang. Jangan panik, bentak Bunda Liana. Kita punya uang. Kita bisa menyuap hakim. Kita bisa menyewa pengacara terbaik. Bunda Liana menghubungi pengacara keluarga mereka, seorang pria tua bernama Tuan Wiratama. Tuan Wiratama adalah pengacara yang terkenal licik dan lihai. Ia terkenal tidak pernah kalah dalam persidangan. Tuan Wiratama, saya ingin Anda mengurus gugatan ini. Saya tidak ingin nama keluarga kami tercoreng. Lakukan apapun yang Anda bisa, perintah Bunda Liana. Tentu, Nyonya Adiwijaya. Saya akan mengurusnya. Saya akan pastikan, Ayla tidak akan mendapatkan apa-apa, jawab Tuan Wiratama, suaranya penuh percaya diri. Tuan Wiratama mulai melakukan penyelidikan. Ia mencoba menyuap Dr. Hasan dan para pelayan yang menjadi saksi Ayla.
Tetapi, ia tidak berhasil. Dr. Hasan dan para pelayan itu menolak. Mereka tahu, mereka berada di pihak yang benar. Maaf, Tuan. Saya tidak bisa menerima uang Anda. Hati nurani saya tidak bisa dibeli, kata Dr. Hasan. Saya tidak butuh uang, Tuan. Saya hanya ingin kebenaran terungkap, kata salah satu pelayan. Tuan Wiratama terkejut. Ia tidak pernah bertemu dengan orang-orang yang berani menolak uang dalam jumlah besar. Ia tahu, Ayla memiliki tim yang kuat. Sidang pertama pun dimulai. Ruang sidang penuh dengan wartawan. Ayla datang dengan kursi roda, didampingi oleh Reno. Ia mengenakan pakaian sederhana, tetapi wajahnya memancarkan ketegasan. Di sisi lain, Bunda Liana, Friska, dan Aditya duduk di kursi mereka. Wajah mereka terlihat tegang. Hakim membuka persidangan. Reno memulai dengan membacakan gugatan. Yang Mulia Hakim, kami mengajukan gugatan perdata atas nama klien kami, Ayla, yang telah menjadi korban kekerasan fisik dan verbal yang dilakukan oleh keluarga Adiwijaya. Klien kami mengalami cacat permanen pada kakinya akibat insiden yang disengaja. Kami memiliki bukti yang kuat, dan kami memiliki saksi yang siap bersaksi. Tuan Wiratama, pengacara keluarga Adiwijaya, berdiri. Yang Mulia Hakim, gugatan ini tidak berdasar. Klien kami tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Nyonya Ayla. Nyonya Ayla jatuh dari tangga karena kecelakaan. Kami memiliki saksi yang melihatnya. Reno tersenyum. Silakan, Tuan Wiratama. Tunjukkan saksi Anda. Tuan Wiratama menunjuk seorang pelayan yang terlihat ketakutan. Silakan bersaksi, Johnny. Ceritakan apa yang kau lihat. Pelayan itu, Johnny, berdiri dengan gugup. Saya melihat Nyonya Ayla terpeleset dan jatuh. Reno menatap Johnny, matanya tajam. Johnny, apakah Anda yakin? Apakah Anda tidak takut pada keluarga Adiwijaya? Johnny tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Johnny, apakah Anda disuap untuk mengatakan itu? Tanya Reno. Tuan Wiratama berdiri. Keberatan, Yang Mulia Hakim. Pengacara Reno menuduh saksi kami. Hakim mengangguk. Keberatan diterima. Pengacara Reno, jangan menuduh. Silakan ajukan pertanyaan lain. Reno tersenyum. Baik, Yang Mulia. Kalau begitu, saya akan panggil saksi saya. Reno memanggil Dr. Hasan dan beberapa pelayan yang bersedia bersaksi. Mereka semua menceritakan apa yang mereka lihat, dan Dr. Hasan menjelaskan hasil rekam medis Ayla. Luka-luka di tubuh Nona Ayla bukan disebabkan oleh kecelakaan. Ada tanda-tanda kekerasan, kata Dr. Hasan. Saya melihat Nyonya Friska mendorong Nyonya Ayla, kata salah satu pelayan. Wajah Bunda Liana dan Friska memerah. Mereka tidak bisa mempercayai apa yang mereka dengar. Aditya menunduk. Ia tidak bisa menatap Ayla. Ia merasa malu. Sidang pertama berakhir. Keluarga Adiwijaya terlihat putus asa. Mereka tahu, mereka berada dalam masalah. Mereka tahu, mereka tidak bisa lagi menyembunyikan kebusukan mereka. Sementara itu, Ayla merasa lega. Ia tahu, perjuangannya tidak sia-sia. Ia tahu, keadilan akan segera datang. Ia tidak tahu, bahwa di balik semua ini, ada rahasia yang jauh lebih besar. Rahasia yang akan mengguncang pondasi keluarga Adiwijaya, dan rahasia yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia tidak tahu, bahwa ini adalah awal dari sebuah babak baru. Babak di mana ia akan menemukan kebenaran yang jauh lebih mengejutkan. Ruang sidang hening, namun gaung dari kesaksian Dr. Hasan dan para pelayan masih bergema di kepala semua orang. Keluarga Adiwijaya terpojok. Wajah Bunda Liana dan Friska memucat, sementara Aditya hanya bisa menunduk, tak sanggup menatap Ayla. Persidangan hari itu ditutup, tetapi pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Ayla dan Reno meninggalkan pengadilan dengan perasaan campur aduk. Ada rasa lega, tetapi juga kecemasan. Mereka tahu,
Keluarga Adiwijaya tidak akan menyerah begitu saja. Mereka akan membalas. Mereka pasti akan mencari cara untuk memutarbalikkan fakta. Ayla, kita harus bersiap, ujar Reno saat mereka berada di dalam mobil. Aku tahu, Reno. Tapi aku tidak takut. Aku punya kamu, jawab Ayla. Suaranya mantap. Di sisi lain, di dalam mobil mewahnya, Bunda Liana menggebrak dashboard. Sial. Siapa yang menyangka Ayla bisa seberani ini? Dan pelayan-pelayan pengkhianat itu. Aku akan pastikan mereka tidak bisa bekerja dimanapun. Tenang, Bunda. Kita masih punya jalan lain, kata Tuan Wiratama, pengacara mereka. Saya akan mencari kelemahan Ayla. Setiap orang punya kelemahan. Apa kelemahan Ayla? Dia tidak punya siapa-siapa, sahut Friska. Tentu saja dia punya. Dia punya Reno. Dan dia punya masa lalu, jawab Tuan Wiratama sambil tersenyum licik. Saya akan mencari tahu siapa Reno sebenarnya. Dan saya akan mengorek masa lalu Ayla. Saya yakin, ada sesuatu yang bisa kita gunakan untuk menjatuhkannya. Beberapa hari kemudian, kehidupan Ayla dan Reno berubah. Mereka mulai menerima ancaman. Telepon misterius, surat kaleng, dan teror kecil lainnya. Ayla mencoba untuk tidak peduli, tetapi Reno khawatir. Ayla, kau harus lebih hati-hati. Mereka tidak main-main, kata Reno. Aku tahu, Reno. Tapi aku tidak akan mundur. Aku sudah terlalu jauh, jawab Ayla. Reno, dengan jaringannya yang luas, mencari tahu siapa dalang di balik semua teror itu. Ia menduga, Tuan Wiratama lah pelakunya. Suatu malam, Reno menerima telepon dari Tuan Wiratama. Selamat malam, Tuan Reno. Sapa Tuan Wiratama. Suaranya terdengar ramah, tetapi di balik keramahan itu, ada nada ancaman. Saya tahu, Anda adalah pengacara yang hebat. Tapi, apakah Anda yakin ingin melanjutkan kasus ini? Klien Anda, Ayla, tidak punya apa-apa. Anda bisa mendapatkan banyak uang jika Anda berhenti. Maaf, Tuan Wiratama. Hati nurani saya tidak bisa dibeli, jawab Reno dingin. Benarkah? Bagaimana jika saya bilang, saya tahu semua tentang masa lalumu? Saya tahu tentang panti asuhan tempat kau dan Ayla dibesarkan. Dan saya tahu tentang rahasia kecilmu, bisik Tuan Wiratama. Reno terdiam. Apa yang kau inginkan? Tinggalkan kasus ini, dan semua rahasiamu akan aman. Jika tidak, saya akan pastikan, karir Anda akan hancur, ancam Tuan Wiratama. Reno menutup telepon. Ia merasa cemas. Ia tidak takut pada dirinya sendiri, tetapi ia takut pada Ayla. Ia tidak ingin rahasia mereka terbongkar. Reno dan Ayla, yang ternyata adalah teman dari panti asuhan yang sama, memiliki ikatan yang lebih kuat dari sekadar klien dan pengacara. Keesokan harinya, Reno tidak datang ke kantor. Ayla merasa cemas. Ia mencoba menghubunginya, tetapi ponselnya tidak aktif. Ayla panik. Ia pergi ke rumah Reno, dan menemukan Reno sedang duduk di sofa. Wajahnya terlihat frustrasi. Reno, ada apa? Kenapa kau tidak datang ke kantor? Tanya Ayla. Reno menatap Ayla. Ia tidak bisa berbohong. Ayla, Tuan Wiratama mengancamku. Dia tahu tentang kita. Dia tahu kita dari panti asuhan yang sama. Dia akan menggunakan masa lalu kita untuk menjatuhkan kita. Ayla terkejut. Ia tidak pernah menyangka mereka akan menggunakan cara kotor seperti itu. Lalu, apa yang akan kita lakukan, Reno? Apa kita harus menyerah? Reno menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak akan menyerah. Aku hanya takut. Aku tidak ingin masa lalu kita terbongkar. Aku tidak ingin mereka menyakitimu lagi. Ayla memegang tangan Reno. Reno, dengarkan aku. Masa lalu kita bukan aib. Itu adalah bagian dari siapa kita. Kita harus bangga. Kita harus menunjukkan pada mereka bahwa kita tidak takut. Kita harus melawan. Mendengar kata-kata Ayla,
Semangat Reno kembali. Ia menatap mata Ayla yang penuh tekad, dan ia tahu, ia telah membuat keputusan yang benar. Kau benar, Ayla. Kita tidak akan menyerah. Aku akan melawan mereka. Aku akan tunjukkan pada mereka, bahwa kebenaran tidak bisa dibeli dengan uang. Reno mulai membuat strategi baru. Mereka tidak hanya akan fokus pada kasus kekerasan, tetapi juga pada kejahatan-kejahatan lain yang dilakukan oleh keluarga Adiwijaya. Reno tahu, keluarga Adiwijaya pasti memiliki banyak rahasia kotor. Ia akan mencari tahu semua rahasia itu, dan ia akan menggunakannya untuk menjatuhkan mereka. Ia tahu, ia harus lebih licik dari Tuan Wiratama. Ayla, yang kini menjadi partner Reno, mulai membantu. Ia menggunakan pengetahuannya tentang rumah Adiwijaya untuk mencari petunjuk. Ia ingat, ada sebuah ruang kerja yang selalu terkunci di rumah itu. Ruangan itu adalah milik Pak Haryo, ayah Aditya. Ayla merasa, ada sesuatu yang disembunyikan di dalam ruangan itu. Reno, aku ingat, ada sebuah ruang kerja yang selalu terkunci. Itu milik Pak Haryo. Aku merasa, ada sesuatu yang disembunyikan di sana, bisik Ayla pada Reno. Reno tersenyum. Bagus. Aku akan mencari cara untuk masuk ke sana. Aku yakin, ada rahasia yang jauh lebih besar di sana. Di tengah-tengah perjuangan ini, Ayla dan Reno semakin dekat. Mereka tidak lagi hanya sekadar klien dan pengacara, tetapi juga sahabat, dan lebih dari itu. Ayla mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda di hatinya. Sesuatu yang ia tidak pernah rasakan sebelumnya. Ia tahu, ia telah menemukan cinta sejati, cinta yang tulus, yang tidak didasarkan pada kekayaan atau status sosial, tetapi didasarkan pada ketulusan dan pengorbanan. Ia tidak tahu, bahwa di dalam ruang kerja Pak Haryo yang terkunci, ada sebuah rahasia yang akan mengguncang pondasi keluarga Adiwijaya. Sebuah rahasia yang akan mengungkap plot twist yang paling mengejutkan. Ia tidak tahu, bahwa rahasia ini akan mengubah hidupnya selamanya, dan akan membawanya pada kemenangan yang sejati. Ia tidak tahu, bahwa ini adalah awal dari sebuah babak baru. Babak di mana ia akan menemukan kebenaran yang jauh lebih mengejutkan. Tekanan dari pihak keluarga Adiwijaya semakin kuat. Teror-teror kecil yang mereka lancarkan tidak membuat Ayla dan Reno gentar. Justru semakin menguatkan tekad mereka. Mereka tahu, ini adalah pertarungan antara kebenaran dan kebohongan. Di tengah semua kegelapan ini, Ayla dan Reno semakin dekat, seolah-olah mereka adalah dua jiwa yang ditakdirkan untuk saling melengkapi. Cinta yang tulus dan murni mulai tumbuh di antara mereka, menjadi kekuatan tersembunyi yang membuat mereka berani menghadapi semua rintangan. Beberapa hari setelah persidangan, suasana di rumah keluarga Adiwijaya berubah menjadi ladang ranjau. Bunda Liana dan Friska sering bertengkar, saling menyalahkan atas semua yang terjadi. Sementara itu, Aditya terlihat seperti zombie. Ia tidak lagi memiliki semangat hidup. Ia hanya duduk di kamarnya, merenung. Pak Haryo, yang biasanya pendiam, kini terlihat lebih gelisah. Ia sering memandangi ruang kerjanya yang terkunci, seolah-olah ada sesuatu yang ia takutkan di dalam sana. Melihat semua itu, Friska merasa putus asa. Ia takut, semua yang telah mereka bangun akan hancur. Ia takut, ia akan kehilangan semua kekayaannya. Di tengah keputusasaan itu, Friska mengambil keputusan yang berani. Ia memutuskan untuk menemui Ayla. Malam itu, Friska menyelinap keluar rumah. Ia menghubungi Ayla, memintanya untuk bertemu di sebuah kafe. Ayla yang terkejut, meminta Reno untuk menemaninya. Mereka pergi ke kafe itu, dan melihat Friska yang duduk di sudut. Wajahnya terlihat cemas. Ayla, Reno, terima kasih kalian mau datang, kata Friska, suaranya bergetar. Aku ingin minta maaf. Ayla dan Reno saling pandang. Mereka tidak bisa mempercayai apa yang mereka dengar. Minta maaf? Tanya Ayla dingin. Setelah semua yang kalian lakukan padaku. Aku tahu, aku salah, bisik Friska. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tahu, aku sudah menyiksamu. Tapi, percayalah,
Aku tidak pernah ingin kau sampai cacat. Itu kecelakaan. Aku hanya ingin memberimu pelajaran, tapi tidak sampai seperti ini. Friska melanjutkan, Bunda dan aku sangat iri padamu. Kau miskin, kau tidak punya apa-apa, tapi Adit mencintaimu. Kami tidak bisa menerimanya. Kami pikir, kami bisa membuatmu pergi dengan cara yang halus, tapi kami gagal. Dan kami menggunakan cara-cara yang kotor. Lalu, kenapa kau menceritakan ini semua padaku? Tanya Reno, suaranya dingin. Apakah ini hanya akting? Apakah kau hanya ingin memutarbalikkan fakta? Tidak. Aku tidak berbohong, teriak Friska. Aku sudah lelah, Reno. Aku sudah lelah dengan semua ini. Aku ingin semua ini berakhir. Friska menarik napas dalam-dalam. Ada rahasia yang lebih besar. Ayla, keluargaku, mereka menyembunyikan sesuatu. Aku tahu, aku tidak bisa memenangkan kasus ini. Jadi aku ingin memberitahumu. Aku ingin kau tahu kebenarannya. Ayahku, Pak Haryo, tidaklah lemah seperti yang terlihat. Ia yang sebenarnya dalang di balik semua kekejaman itu, dan ia menyimpan rahasia kelam. Aku tidak tahu apa rahasianya, tapi aku tahu, rahasia itu akan menghancurkan kita semua. Ayla dan Reno terkejut. Mereka tidak pernah menyangka, Pak Haryo adalah dalangnya. Mereka selalu menganggapnya sebagai sosok yang lemah dan tidak berdaya. Bagaimana kau tahu, Friska? Tanya Ayla. Aku sering melihatnya masuk ke ruang kerjanya, dan dia selalu mengunci pintu. Dia terlihat cemas, seolah-olah ada sesuatu yang ia sembunyikan. Dan aku sering mendengar dia berbicara di telepon dengan seseorang yang tidak kukenal. Dia selalu berbicara tentang sertifikat dan warisan, bisik Friska. Ayla dan Reno saling pandang. Kata-kata Friska, sertifikat, dan warisan, berdering di telinga Ayla. Ia tidak tahu kenapa, tetapi ia merasa ada kaitannya dengan masa lalunya. Friska melanjutkan, aku tidak bisa memberimu bukti, Ayla. Aku hanya bisa memberitahumu. Aku harap ini bisa sedikit menebus kesalahanku. Friska lalu berdiri. Aku harus pergi. Aku tidak bisa berada di sini terlalu lama. Jika Bunda tahu, dia akan membunuhku. Friska pergi, meninggalkan Ayla dan Reno dalam kebingungan. Apa yang harus kita lakukan, Reno? Tanya Ayla. Reno berpikir sejenak. Kita harus mencari tahu apa rahasia Pak Haryo. Aku yakin, rahasia itu akan menjadi kunci untuk menjatuhkan mereka semua. Kata-kata, sertifikat, dan warisan tidak mungkin muncul tanpa alasan. Ini adalah plot twist pertama, Ayla. Ini adalah awal dari sebuah babak baru. Kita tidak hanya akan melawan mereka karena kasus kekerasan, tetapi juga karena kejahatan lain. Tapi bagaimana kita akan masuk ke ruang kerja Pak Haryo? Itu selalu terkunci, tanya Ayla. Kita akan mencari cara. Kita akan menyusun rencana yang sempurna. Kita akan masuk ke sana, dan kita akan menemukan bukti, jawab Reno, matanya memancarkan tekad. Ayla mengangguk. Ia tahu, ia tidak bisa mundur. Ia tahu, ia harus berani. Ia tahu, rahasia ini akan mengubah segalanya. Ia tidak tahu, bahwa rahasia ini akan mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya, dan akan membawanya pada kebenaran yang jauh lebih mengejutkan. Ia tidak tahu, bahwa ini adalah awal dari sebuah babak baru. Babak di mana ia akan menemukan kebenaran yang jauh lebih mengejutkan. Ia tidak tahu, bahwa di dalam ruang kerja Pak Haryo yang terkunci, ada sebuah rahasia yang akan mengguncang pondasi keluarga Adiwijaya. Sebuah rahasia yang akan mengungkap plot twist yang paling mengejutkan. Ia tidak tahu, bahwa rahasia ini akan mengubah hidupnya selamanya, dan akan membawanya pada kemenangan yang sejati. Pernyataan Friska di kafe malam itu, bagai percikan api yang menyulut api baru dalam rencana Ayla dan Reno. Mereka tak lagi hanya berfokus pada kasus penganiayaan, tapi juga mengendus adanya kejahatan yang lebih besar. Informasi tentang ruang kerja Pak Haryo yang terkunci dan kata-kata, sertifikat,
serta warisan menjadi teka-teki yang harus mereka pecahkan. Keingintahuan dan tekad mereka semakin membara, membawa mereka pada babak baru yang penuh risiko. Reno tidak menyia-nyiakan waktu. Setelah Friska pergi, ia dan Ayla kembali ke kantornya. Peta rumah Adiwijaya yang dulu Ayla gambar dengan detail, kini menjadi panduan mereka. Ayla menunjukkan lokasi persis ruang kerja Pak Haryo. Ruangan ini tidak pernah dibuka. Selama aku di sana, hanya Pak Haryo yang punya kuncinya. Kunci itu selalu dia simpan di saku jaketnya, jelas Ayla. Aku pernah lihat sekali saat dia tak sengaja menjatuhkannya. Artinya, kita harus menyelinap masuk, gumam Reno sambil memandangi peta itu. Tapi bagaimana caranya? Penjagaan di sana pasti sangat ketat, apalagi setelah kasus ini mencuat di media. Mungkin kita bisa memanfaatkan keramaian, usul Ayla. Pesta atau acara keluarga. Pasti akan ada banyak orang keluar masuk. Reno menggeleng. Terlalu berisiko, Ayla. Jika ketahuan, semua yang kita lakukan akan sia-sia. Mereka memikirkan berbagai kemungkinan, hingga akhirnya sebuah ide terlintas di benak Reno. Ia menyalakan laptopnya, membuka beberapa tab, dan mulai mencari informasi tentang perusahaan properti yang bekerja sama dengan keluarga Adiwijaya. Aku punya ide, kata Reno, matanya berbinar. Kita tidak akan menyelinap masuk. Kita akan masuk secara resmi. Ayla menaikkan alisnya. Secara resmi? Bagaimana? Keluarga Adiwijaya sedang membangun proyek residensial baru, Grand Hill Mansion. Proyek ini bekerja sama dengan beberapa perusahaan konstruksi, jelas Reno. Aku akan menyamar sebagai perwakilan dari salah satu perusahaan itu, perusahaan yang namanya tidak terlalu dikenal. Aku akan bilang kalau aku ingin mengajukan proposal kerjasama baru untuk proyek selanjutnya. Tentu saja, aku akan meminta bertemu langsung dengan Pak Haryo. Lalu, apa rencanamu? Tanya Ayla penasaran. Aku akan mengatur pertemuan di kantornya. Saat aku sedang bertemu dengannya, kamu akan menyelinap ke ruang kerjanya, jawab Reno. Tapi aku tidak bisa jalan, Reno. Aku tidak bisa masuk ke sana. Ayla mengingatkannya, menunjuk kursi rodanya. Tidak masalah. Aku sudah memikirkan itu, ujar Reno. Kamu akan menyamar sebagai klien penting dari luar negeri. Aku akan membuatkan identitas palsu untukmu. Kamu akan datang lebih awal, dan aku akan meminta asistenku, Siska, untuk membantumu. Dia akan mengalihkan perhatian penjaga, sementara kamu masuk. Kita akan katakan kamu ingin melihat-lihat rumah itu, untuk properti yang akan datang. Rencana itu terdengar gila, tetapi juga jenius. Ayla merasa cemas, tetapi juga bersemangat. Ini adalah kesempatan mereka untuk menemukan bukti yang akan mengakhiri semua penderitaan ini. Reno mulai menyusun rencana. Ia membuat identitas palsu untuk Ayla, dengan nama Amelia Wibisono, seorang pengusaha properti dari luar negeri. Mereka membeli pakaian dan aksesoris yang cocok dengan karakter itu, membuat Ayla terlihat seperti wanita kaya raya yang berkelas. Ayla, yang biasanya hanya mengenakan pakaian sederhana, kini terlihat seperti orang yang berbeda. Amelia Wibisono. Ayla membaca nama di kartu nama palsu itu. Aku tidak tahu apakah aku bisa melakukannya, Reno. Tentu saja kamu bisa. Kamu adalah Ayla, wanita paling kuat yang pernah aku kenal. Kamu sudah melewati semua penderitaan itu, dan kamu masih bisa berdiri. Kamu lebih kuat dari siapapun, kata Reno, menatapnya dengan lembut. Matanya memancarkan keyakinan yang tulus. Ayla merasa hatinya hangat. Kata-kata Reno adalah energi yang ia butuhkan. Ia memandang Reno, senyum tulus terukir di bibirnya. Terima kasih, Reno, untuk semuanya. Di hari H, Ayla mengenakan gaun cantik, duduk di kursi roda yang dihias dengan rapi, dan sebuah topi lebar menutupi sebagian wajahnya. Ia ditemani Siska yang berpakaian seperti asistennya. Mereka tiba di rumah Adiwijaya. Penjaga pintu, yang tidak pernah melihat Ayla berpakaian seperti itu, tidak mencurigai apapun.
"Selamat pagi, Nyonya Amelia. Kami sudah menunggu Anda," sapa salah satu penjaga. "Selamat pagi," jawab Ayla dengan suara yang dibuat-buat, sedikit lebih dalam. Sementara Ayla dan Siska masuk, Reno datang dengan mobilnya. Ia mengenakan setelan jas mahal, dan terlihat seperti pengusaha muda yang sukses. Ia disambut oleh Aditya yang terlihat kaget, namun tetap mencoba bersikap profesional. "Tuan Reno, saya tidak tahu Anda akan datang. Ayah sudah menunggu di ruangannya," kata Aditya. Reno tersenyum. "Ya, Tuan Adiwijaya. Saya datang untuk mengajukan proposal kerjasama. Saya yakin proyek ini akan sangat menguntungkan bagi kita berdua." Mereka masuk ke rumah. Reno melihat Ayla yang sedang pura-pura memandangi lukisan. Mata mereka bertemu sejenak, dan sebuah sinyal tak kasat mata tercipta di antara mereka. Reno mengangguk, memberikan sinyal bahwa ia akan mengulur waktu. Reno dan Aditya masuk ke ruang kerja Pak Haryo. Ayla, dengan bantuan Siska, perlahan menuju ke ruang kerja yang terkunci. Mereka berhasil melewati para pelayan tanpa menimbulkan kecurigaan. "Siska, aku tidak yakin ini akan berhasil," bisik Ayla, jantungnya berdebar kencang. "Kita sudah sampai di sini, Nyonya Amelia. Kita tidak bisa menyerah sekarang," bisik Siska. Mereka sampai di depan pintu ruang kerja Pak Haryo. Pintu itu terkunci. Siska mengeluarkan sebuah alat kecil dari tasnya, dan mulai membukanya. Tangan Siska gemetar, keringat dingin membasahi dahinya. Butuh waktu beberapa menit, tetapi akhirnya pintu itu terbuka. Ayla, dengan bantuan Siska, masuk ke dalam ruangan itu. Mereka melihat sebuah brankas tersembunyi di balik lukisan. "Itu pasti brankas yang Friska maksud," bisik Ayla. Di ruangan sebelah, Reno sedang berbicara dengan Pak Haryo. "Pak Haryo, proyek ini akan sangat menguntungkan. Saya yakin Anda akan tertarik," kata Reno. "Tuan Reno, saya tidak ingin bertele-tele. Saya tahu Anda punya niat lain. Saya tidak tahu bagaimana Anda bisa mengetahui proyek ini, tetapi saya peringatkan, jangan berani-beraninya mengganggu keluarga kami," kata Pak Haryo, matanya memancarkan kecurigaan. "Mengganggu? Saya hanya ingin berbisnis, Pak Haryo." "Saya tidak tahu apa yang Anda maksud," jawab Reno. Ia mencoba bersikap tenang. Di ruangan sebelah, Ayla dan Siska sedang mencoba membuka brankas itu. Mereka tidak tahu kata sandinya. "Bagaimana ini, Siska?" "Aku tidak tahu kata sandinya," bisik Ayla. Suaranya putus asa. Siska melihat sebuah tanggal lahir di kalender yang tergantung di dinding. "Mungkin itu tanggal lahir salah satu anggota keluarga, Nyonya." Ayla memikirkan tanggal lahir keluarga Adiwijaya. Ia mencoba tanggal lahir Aditya, Friska, dan Bunda Liana, tetapi semuanya salah. Ia teringat, ia tidak pernah tahu tanggal lahir Pak Haryo. Ia hanya tahu tanggal lahir almarhum ayahnya. Ia mencoba tanggal lahir ayahnya. 23 November 1970. "Brankas itu terbuka," bisik Ayla. Ia tidak bisa mempercayai matanya. Di dalam brankas, ada beberapa dokumen. Ayla mengambil semuanya, dan melihat sebuah foto lama yang sudah lusuh. Di foto itu, ada ayahnya, yang terlihat sangat muda, bersama dengan seorang pria yang sangat mirip dengan Pak Haryo. Ayla memegang foto itu. Ia merasa ada sesuatu yang aneh. Ia tidak tahu bahwa foto itu adalah kunci untuk membuka rahasia yang jauh lebih besar. Ia tidak tahu bahwa rahasia ini akan mengubah hidupnya selamanya. Ia tidak tahu bahwa di balik semua kekejaman itu, ada sebuah kebenaran yang jauh lebih mengejutkan. Ia tidak tahu bahwa ini adalah awal dari sebuah plot twist yang paling mengejutkan. Ia tidak tahu bahwa ini adalah awal dari sebuah babak baru. Babak di mana ia akan menemukan kebenaran yang jauh lebih mengejutkan. Di dalam ruang kerja Pak Haryo yang terkunci, Ayla memegang sebuah foto lama yang sudah lusuh. Jantungnya berdebar kencang. Ia merasa ada sesuatu yang aneh. Ia melihat wajah seorang pria yang sangat mirip dengan ayahnya, Bapak Haryo, tetapi dengan senyum yang berbeda.
Di sampingnya, ada seorang pria lain yang tidak ia kenal. Keduanya terlihat akrab. Di dalam brankas, ada beberapa dokumen penting. Ayla dengan cepat memotret semua dokumen itu menggunakan ponselnya, dibantu oleh Siska. Tangan Ayla bergetar saat ia memegang dokumen itu. Salah satunya adalah surat wasiat. Ia membaca judulnya, Surat Wasiat atas nama Raditya Pramana. Ayla tidak mengenal nama itu. Di dokumen lain, ada beberapa laporan keuangan dan beberapa akta tanah. Ayla memotret semuanya, dan ia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Angka-angka di laporan keuangan itu tidak masuk akal. Ada banyak transaksi yang mencurigakan. Di ruangan sebelah, Reno sedang mencoba mengulur waktu. Ia melihat Pak Haryo yang terlihat gelisah. Pak Haryo terus melihat jam tangannya, seolah-olah ia sedang menunggu sesuatu. Tuan Reno, saya rasa pertemuan kita sudah cukup. Saya akan mempertimbangkan proposal Anda, kata Pak Haryo. Suaranya terdengar dingin. Tentu, Pak Haryo. Tapi saya ingin bertanya sesuatu, kata Reno. Apakah Anda tahu tentang sebuah yayasan bernama Cahaya Harapan? Mendengar nama itu, wajah Pak Haryo berubah pucat. Ia menatap Reno dengan pandangan tajam. Dari mana kau tahu nama itu? Saya hanya mendengar selentingan, Pak Haryo. Tapi saya rasa, yayasan itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan keluarga Anda, jawab Reno. Pak Haryo berdiri, matanya memancarkan amarah. Keluar dari sini. Sekarang juga, teriaknya. Reno tersenyum. Ia tahu, ia telah berhasil. Ia keluar dari ruangan itu, dan ia melihat Ayla dan Siska yang sudah menunggunya di luar. Wajah mereka terlihat tegang. Sudah dapat? Bisik Reno. Ayla mengangguk. Ya, kita harus segera pergi. Mereka meninggalkan rumah Adiwijaya, tidak menyadari bahwa Aditya telah melihat mereka. Aditya yang kebingungan, melihat Ayla dengan wajah yang tegang, dan Reno yang terlihat panik. Aditya merasa ada sesuatu yang aneh, tetapi ia tidak tahu apa itu. Di dalam mobil, Ayla dan Reno melihat semua dokumen yang telah mereka potret. Reno, dengan keahliannya sebagai pengacara, langsung melihat ada kejanggalan. Ini surat wasiat palsu, kata Reno. Tanda tangan Raditya Pramana ini tidak asli. Raditya Pramana? Siapa dia, Reno? Tanya Ayla. Reno berpikir sejenak. Aku tidak tahu. Tapi namanya terdengar familiar. Aku akan mencari tahu tentang dia. Di dokumen lain, Reno melihat laporan keuangan. Lihat ini, Ayla. Ada banyak transaksi yang mencurigakan. Jutaan, bahkan miliaran rupiah, ditransfer ke rekening-rekening yang tidak dikenal. Ini adalah kejahatan korupsi, kata Reno. Ayla menatap Reno, matanya memancarkan keterkejutan. Jadi, selama ini, mereka melakukan kejahatan. Ya, dan aku yakin, mereka menggunakan uang itu untuk menutupi kejahatan yang lebih besar, jawab Reno. Reno lalu melihat foto yang Ayla temukan. Di foto itu, ada Pak Haryo dan seorang pria yang sangat mirip dengan ayah Ayla. Reno memandang foto itu, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ayla, apakah kau tahu siapa pria ini? Tanya Reno. Ayla menggeleng. Tidak. Tapi dia mirip sekali dengan ayahku. Tapi, ayahku meninggal saat aku masih kecil. Ayla, aku rasa, pria ini adalah ayahmu, kata Reno. Dan Pak Haryo, dia adalah kakaknya. Raditya Pramana adalah nama ayahmu. Ayla terdiam. Ia tidak bisa mempercayai apa yang ia dengar. Tidak mungkin, Reno. Ayahku, nama ayahku adalah Raditya Pramana, dan Pak Haryo adalah pamanku. Ya, dan aku rasa, surat wasiat ini milik ayahmu, kata Reno. Pak Haryo memalsukan surat wasiat ini, dan mengambil alih semua kekayaan ayahmu. Itulah mengapa dia membencimu. Dia takut kau akan mengetahui kebenaran, dan mengambil kembali semua yang seharusnya menjadi milikmu.
Ayla tidak bisa menahan air matanya. Semua potongan teka-teki itu kini terhubung. Perlakuan kejam Bunda Liana dan Friska, sikap dingin Aditya, dan sikap misterius Pak Haryo. Semuanya berawal dari satu kebohongan besar. Ayla merasa dunianya runtuh. Ia tidak hanya kehilangan kebahagiaan, ia juga kehilangan keluarganya, dan ia juga kehilangan warisannya. Aku akan menghancurkan mereka, bisik Ayla, suaranya bergetar. Aku akan pastikan, mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal. Reno mengangguk. Ya, Ayla, kita akan hancurkan mereka. Kita akan serahkan semua bukti ini ke polisi. Kita akan pastikan, mereka akan mendapatkan hukuman yang pantas. Ayla memandang Reno, matanya memancarkan tekad. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban. Ia melihat dirinya sebagai seorang pejuang. Ia tidak lagi melihat cacatnya sebagai kelemahan. Ia melihatnya sebagai bukti dari semua kebohongan dan kekejaman yang telah mereka lakukan. Mereka kembali ke kantor Reno dan mulai menyusun strategi. Mereka akan menghubungi polisi, dan mereka akan menyerahkan semua bukti yang mereka miliki. Mereka tahu, pertarungan ini tidak akan mudah, tetapi mereka tidak takut. Mereka tahu, kebenaran akan menang. Ayla tidak tahu bahwa di dalam brankas itu ada sebuah rahasia yang jauh lebih mengejutkan. Ia tidak tahu bahwa rahasia itu akan mengubah hidupnya selamanya. Ia tidak tahu bahwa ini adalah awal dari sebuah plot twist yang paling mengejutkan. Ia tidak tahu bahwa ini adalah awal dari sebuah babak baru. Babak di mana ia akan menemukan kebenaran yang jauh lebih mengejutkan. Sumpah yang dulu terucap di tengah air mata dan kesakitan, kini terasa semakin nyata. Ayla tak lagi merasa seperti seorang korban, melainkan ksatria yang akan merebut kembali tahtanya. Reno sibuk di kantornya. Ia dan timnya menganalisis setiap dokumen dan foto yang berhasil mereka dapatkan dari brankas Pak Haryo. Mereka menemukan bukti-bukti kuat yang tak terbantahkan, membeberkan kejahatan yang jauh lebih besar dari sekadar penganiayaan. Reno menghubungi Ayla. Ayla, kau harus datang ke kantor sekarang juga. Aku menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ayla, yang sedang berada di rumah kontrakan, langsung meminta supir taksi untuk mengantarnya ke kantor Reno. Ia merasa cemas. Ada firasat buruk yang menghantui pikirannya. Saat ia tiba, Reno sudah menunggunya di depan pintu. Wajahnya terlihat tegang, matanya memancarkan keseriusan. Ada apa, Reno? Tanya Ayla. Reno tidak menjawab. Ia hanya memegang tangan Ayla dan membawanya masuk ke ruangannya. Di sana, Reno menunjukkan beberapa dokumen. Ayla, aku sudah mencari tahu tentang Raditya Pramana. Ternyata dia adalah ayahmu. Dan dia adalah kakak dari Pak Haryo. Mereka adalah dua bersaudara yang memiliki bisnis keluarga, Adiwijaya Group, jelas Reno. Ayla terdiam. Ia tidak bisa mempercayai apa yang ia dengar. Jadi, Pak Haryo adalah pamanku? Dan Aditya adalah sepupuku. Ya, dan aku menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan, kata Reno. Ayahmu meninggal dalam sebuah kecelakaan 20 tahun yang lalu. Saat itu, usiamu masih sangat kecil. Sebelum meninggal, ayahmu membuat surat wasiat. Dia mewariskan 50% dari saham perusahaannya untukmu. Sisanya, 50% untuk Pak Haryo. Tetapi, surat wasiat itu tidak pernah sampai padamu. Ayla terkejut. Tidak pernah sampai? Kenapa? Karena Pak Haryo memalsukan surat wasiat itu. Dia mengubahnya, dan dia mengambil alih semua saham ayahmu. Dia menggelapkan semua uangmu, dan dia menggunakan uang itu untuk memperluas bisnisnya. Itulah mengapa keluarga Adiwijaya bisa menjadi begitu kaya. Mereka mengambil semua yang seharusnya menjadi milikmu, jawab Reno. Ayla terdiam. Semua potongan teka-teki itu kini terhubung. Sikap dingin Pak Haryo, perlakuan kejam Bunda Liana dan Friska, dan sikap Aditya yang berubah. Semuanya berawal dari satu kebohongan besar. Mereka membencinya,
bukan karena ia miskin. Mereka membencinya karena ia adalah pewaris sejati kekayaan yang mereka nikmati. Jadi, mereka sudah tahu sejak awal, bisik Ayla. Ya, dan mereka takut kau akan mengetahui kebenaran. Itulah mengapa mereka ingin kau pergi. Itulah mengapa mereka menyiksamu, hingga kau cacat. Mereka ingin kau tidak berdaya. Mereka ingin kau menyerah, kata Reno. Tapi mereka tidak tahu, kau lebih kuat dari yang mereka kira. Ayla menatap Reno, matanya berkaca-kaca. Ia tidak bisa lagi menahan air matanya. Ia menangis, bukan karena ia sedih, tetapi karena ia merasa marah. Marah karena ia telah menjadi korban kebohongan dan kekejaman selama ini. Mereka merampas segalanya dariku, bisik Ayla. Mereka merampas masa laluku, kebahagiaanku, dan warisanku. Reno memeluk Ayla. Tidak, Ayla. Mereka tidak bisa merampas segalanya darimu. Mereka tidak bisa merampas kekuatanmu. Mereka tidak bisa merampas keadilanmu. Kita akan membalas mereka. Kita akan serahkan semua bukti ini ke polisi. Kita akan pastikan mereka akan mendapatkan hukuman yang pantas. Ayla mengangguk. Ia memejamkan mata, membiarkan air matanya mengalir. Ia tidak lagi merasa sedih. Ia merasa kuat. Ia merasa ia tidak lagi sendirian. Ia memiliki Reno di sisinya, dan ia memiliki kebenaran. Kebenaran yang akan menghancurkan mereka. Reno dan Ayla menghubungi polisi. Mereka menyerahkan semua bukti yang mereka miliki. Surat wasiat palsu, laporan keuangan, dan foto-foto yang mereka ambil. Polisi terkejut melihat semua bukti itu. Mereka tidak pernah menyangka, keluarga Adiwijaya, yang terkenal bersih, ternyata memiliki rahasia kotor. Tuan Reno, Nona Ayla, terima kasih banyak. Kami akan segera bertindak. Kami akan segera menangkap mereka, kata salah satu petugas polisi. Di saat yang sama, Bunda Liana, Friska, dan Aditya sedang merencanakan cara untuk menjatuhkan Ayla. Mereka tidak tahu bahwa takdir telah berbalik. Pintu rumah mereka digedor dengan keras. Buka! Ini polisi! Teriak suara dari luar. Bunda Liana dan Friska panik. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka membuka pintu dan melihat beberapa petugas polisi berdiri di depan mereka. Kami memiliki surat perintah penangkapan. Kalian ditangkap atas tuduhan penggelapan, pemalsuan dokumen, dan penganiayaan, kata salah satu petugas polisi. Bunda Liana dan Friska terkejut. Mereka tidak bisa berkata-kata. Apa yang kalian bicarakan? Ini tidak mungkin, teriak Friska. Kami memiliki bukti yang kuat. Bukti dari Nona Ayla, jawab petugas polisi. Mendengar nama itu, wajah Bunda Liana berubah pucat. Ia menatap Friska. Ia tahu, mereka telah kalah. Aditya, yang baru saja keluar dari kamarnya, terkejut melihat semua itu. Apa yang terjadi, Bunda? Kau juga, Tuan Aditya. Kami memiliki surat perintah penangkapan untukmu juga, kata petugas polisi. Anda dituduh sebagai kaki tangan dalam kejahatan ini. Aditya terdiam. Ia tidak bisa mempercayai apa yang ia dengar. Ia menatap ibunya dan kakaknya. Mereka semua terlihat putus asa. Ayla, yang menyaksikan semua itu dari kejauhan, tersenyum. Ia tidak lagi merasakan kebencian. Ia hanya merasakan kedamaian. Ia tahu, ia telah menang. Ia telah mendapatkan kembali keadilan yang telah mereka rampas darinya. Ayla tidak tahu bahwa di balik semua ini, ada sebuah plot twist yang jauh lebih mengejutkan. Ia tidak tahu bahwa rahasia ini akan mengubah hidupnya selamanya. Ia tidak tahu bahwa ini adalah awal dari sebuah babak baru. Babak di mana ia akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Ia tidak tahu bahwa cacat yang ia dapatkan akan menjadi bukti yang akan ia gunakan untuk menghancurkan keluarga Adiwijaya dan akan membawanya pada kemenangan yang sejati. Di bawah temaram lampu jalan, Ayla dan Reno menyaksikan mobil polisi membawa pergi keluarga Adiwijaya. Tidak ada lagi raut kemenangan,
hanya kehancuran yang terpancar dari wajah-wajah sombong itu. Hati Ayla tidak merasakan euforia, melainkan kelegaan yang mendalam. Pertarungan yang ia kira hanya akan menjadi urusan pengadilan, ternyata membuka kotak Pandora yang selama ini tersembunyi. Keesokan harinya, berita tentang penangkapan keluarga Adiwijaya menjadi headline di semua media. Foto Bunda Liana, Friska, dan Aditya yang digiring polisi terpampang di mana-mana. Dunia bisnis terguncang. Reno, sebagai pengacara Ayla, menjadi bintang baru di dunia hukum. Sementara Ayla, yang dulu hanya seorang koki sederhana, kini menjadi simbol keadilan. "Kamu sudah lihat beritanya?" tanya Reno, suaranya terdengar gembira, saat ia menjemput Ayla di kontrakan. Ayla tersenyum. "Ya, semua orang membicarakan mereka. Mereka pantas mendapatkannya. Mereka pikir mereka bisa lolos dari hukum," kata Reno. "Tapi sekarang, mereka harus membayar semua kejahatan mereka." Polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dengan bukti yang diberikan Reno, mereka menyita semua aset keluarga Adiwijaya, termasuk perusahaan, rumah, dan mobil-mobil mewah mereka. Mereka juga membekukan semua rekening bank keluarga itu. Keluarga yang dulu diagung-agungkan itu, kini tidak memiliki apa-apa. Di penjara, Pak Haryo dan Bunda Liana, yang telah mengakui semua kejahatan mereka, hanya bisa pasrah. Mereka tahu, tidak ada lagi jalan keluar. Mereka menyesali semua perbuatan mereka, tetapi penyesalan itu datang terlambat. Aditya, yang juga ditahan, meminta izin untuk bertemu Ayla. Ayla, yang awalnya ragu, akhirnya setuju. Mereka bertemu di sebuah ruang khusus di kantor polisi. Aditya mengenakan seragam tahanan, wajahnya terlihat kuyu dan matanya kosong. "Ayla, maafkan aku," bisik Aditya, suaranya bergetar. Aku tidak tahu, mereka akan melakukan semua ini." Ayla menatapnya, matanya dingin. "Kau tahu, Adit. Kau tahu semua yang mereka lakukan padaku. Kau hanya diam, kau hanya melihat. Kau tidak pernah membelaku. Kau menceraikanku, hanya karena aku cacat. Kau membuatku cacat." "Tidak, Ayla, aku dijebak," kata Aditya. "Aku tidak tahu. Ayahku dan ibuku memalsukan surat wasiat itu. Aku tidak tahu. Mereka menggelapkan uangmu. Aku hanya menjalankan perintah. Aku tidak bisa melawan mereka." "Kau tahu, Adit, kebenaran tidak bisa disembunyikan. Kau tahu, aku cacat karena ulah Friska. Kau tahu, mereka memperlakukanku seperti budak. Tapi kau hanya diam," kata Ayla, air matanya mulai menggenang. "Kau tidak pernah bisa mengerti rasa sakit yang kau berikan padaku. Kau tidak pernah bisa mengerti bagaimana rasanya hidup dalam ketakutan." Aditya menangis. "Ayla, aku menyesal. Aku menyesal telah membiarkanmu menderita. Aku menyesal telah mencampakkanmu. Aku mencintaimu, Ayla." Ayla tertawa hampa. "Cinta? Kau mencintaiku? Jika kau mencintaiku, kau akan melindungiku. Jika kau mencintaiku, kau tidak akan membiarkanku menderita. Cinta itu bukan tentang kata-kata, Adit. Cinta itu tentang perbuatan. Dan kau tidak pernah melakukan apapun untukku." Ayla berdiri. Ia tidak bisa lagi berada di sana. Ia tidak bisa lagi melihat wajah pria yang telah menghancurkan hidupnya. "Aku harap kau akan mendapatkan pelajaran dari semua ini. Aku harap kau akan mendapatkan balasan yang setimpal," bisik Ayla. Ayla berbalik dan meninggalkan Aditya sendiri. Aditya hanya bisa menunduk. Ia tahu, ia telah kehilangan Ayla selamanya. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. Setelah pertemuan itu, Ayla merasa lega. Ia telah memaafkan Aditya, tetapi ia tidak akan melupakannya. Ia tahu, ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Ia harus bergerak maju. Ia harus memulai hidup baru. Reno, yang setia menunggu di luar, melihat Ayla keluar. Ia menghampirinya dan memegang tangannya. "Ayla,
kau baik-baik saja? Ayla mengangguk. Ya, Reno. Aku baik-baik saja. Aku sudah melepaskan semua beban ini. Aku sudah memaafkan mereka, tapi aku tidak akan melupakannya. Reno tersenyum. Itu yang aku suka darimu. Kamu adalah wanita yang kuat. Di persidangan, Pak Haryo dan Bunda Liana dijatuhi hukuman penjara. Mereka juga diwajibkan untuk mengembalikan semua uang yang telah mereka gelapkan. Aditya, yang juga dijatuhi hukuman, menyesali semua perbuatannya. Friska, yang juga terlibat dalam kasus ini, menyesali semua perbuatannya. Mereka semua harus membayar semua kejahatan mereka. Ayla, yang menyaksikan persidangan itu, hanya tersenyum. Ia tidak lagi merasakan kebencian. Ia merasakan kedamaian. Ia tahu, ia telah menang. Ia telah mendapatkan kembali keadilan yang telah mereka rampas darinya. Ia tidak tahu bahwa di balik semua ini ada sebuah plot twist yang jauh lebih mengejutkan. Ia tidak tahu bahwa rahasia ini akan mengubah hidupnya selamanya. Ia tidak tahu bahwa ini adalah awal dari sebuah babak baru. Babak di mana ia akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Ia tidak tahu bahwa cacat yang ia dapatkan akan menjadi bukti yang akan ia gunakan untuk menghancurkan keluarga Adiwijaya dan akan membawanya pada kemenangan yang sejati. Persidangan berakhir. Keadilan telah ditegakkan. Keluarga Adiwijaya kini berada di balik jeruji besi, membayar semua dosa-dosa mereka. Ayla mendapatkan kembali semua yang telah dirampas darinya, termasuk warisan yang seharusnya menjadi miliknya. Ia tidak lagi merasa kosong. Hidupnya kini terasa penuh, seperti sebuah kanvas yang siap dilukis dengan warna-warna baru. Ayla dan Reno kini menjadi partner. Mereka bekerja sama untuk mengurus semua aset yang telah dikembalikan kepada Ayla. Rumah mewah yang dulu menjadi penjara bagi Ayla, kini menjadi miliknya. Tetapi Ayla tidak ingin tinggal di sana. Rumah itu terlalu penuh dengan kenangan pahit. Ia memutuskan untuk menjualnya dan menggunakan uangnya untuk membangun sebuah yayasan. Aku akan menamai yayasan ini Cahaya Harapan, kata Ayla, matanya berbinar. Yayasan ini akan membantu para korban kekerasan dan penganiayaan. Aku ingin mereka tahu, mereka tidak sendirian. Aku ingin mereka tahu, ada harapan untuk hidup yang lebih baik. Reno tersenyum, hatinya terasa hangat melihat ketulusan Ayla. Itu ide yang bagus, Ayla. Aku akan membantumu. Aku akan menjadi pengacara yayasanmu. Aku akan pastikan yayasan ini akan berjalan dengan baik. Ayla memandang Reno, matanya memancarkan rasa terima kasih. Reno, aku tidak tahu harus berkata apa. Kamu sudah membantuku melewati semua ini. Kamu sudah menjadi kekuatanku. Ayla, aku tidak melakukan apa-apa. Kamu yang kuat. Kamu yang berani. Kamu yang menginspirasi. Aku hanya berada di sisimu, jawab Reno. Mereka memulai yayasan itu. Ayla, dengan pengalaman pribadinya, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia sering berbicara di depan publik, menceritakan kisahnya, dan memberikan semangat kepada para korban. Ayla tidak lagi menyembunyikan cacatnya. Ia menggunakannya sebagai bukti dari kekuatannya. Ia berjalan dengan tongkat, tetapi ia tidak pernah merasa malu. Ia bangga dengan dirinya sendiri. Suatu malam, Ayla dan Reno sedang duduk di teras yayasan, memandang langit yang penuh bintang. Hati Ayla terasa damai. Ia tidak pernah merasa sedamai ini. Ia merasa, ia telah menemukan kebahagiaan yang sejati. Reno, aku tidak pernah berterima kasih padamu. Kamu sudah menyelamatkan hidupku, bisik Ayla. Reno memegang tangan Ayla. Ayla, aku tidak pernah ingin menjadi pahlawanmu. Aku hanya ingin menjadi bagian dari hidupmu. Aku mencintaimu, Ayla. Ayla terdiam. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia menatap Reno, matanya memancarkan keraguan. Ia takut
ia akan kembali terluka. Ia takut, ia akan kembali kecewa. Aku tahu, Ayla, kamu mungkin tidak percaya padaku. Kamu mungkin takut. Tapi aku akan menunggu. Aku akan menunggumu, hingga kamu siap, kata Reno, suaranya tulus. Mendengar kata-kata itu, hati Ayla luluh. Ia melihat ketulusan di mata Reno. Ia tahu, Reno adalah pria yang berbeda. Ia tidak seperti Aditya. Reno tidak mencintainya karena kekayaan, atau karena statusnya. Reno mencintainya karena ia adalah Ayla. Reno, aku. Bisik Ayla. Aku juga mencintaimu. Reno tersenyum. Ia memeluk Ayla erat. Ayla merasa, ia telah menemukan pelabuhan terakhirnya. Ia merasa, ia telah menemukan rumahnya. Beberapa bulan kemudian, Ayla dan Reno menikah. Pernikahan mereka tidak mewah, tetapi penuh dengan cinta. Mereka mengundang semua teman-teman mereka dari panti asuhan, dan para korban yang telah mereka bantu. Dokter Hasan dan para pelayan yang telah bersaksi, juga datang. Di altar, Ayla memandang Reno. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai gadis cacat yang malang. Ia melihat dirinya sebagai wanita yang kuat, yang telah melewati semua rintangan. Ia melihat Reno, seorang pria yang telah membantunya menemukan kebahagiaan. Mungkin Tuhan mengambil segalanya dariku, bisik Ayla pada Reno, tapi dia memberiku kamu, Reno. Reno tersenyum. Mungkin Tuhan mengambil segalanya darimu, untuk memberiku kesempatan untuk mencintaimu. Ayla dan Reno memulai hidup baru bersama. Mereka membangun sebuah keluarga yang penuh cinta. Mereka memiliki anak-anak yang bahagia, yang tumbuh dalam kasih sayang. Ayla tidak pernah lagi merasa sedih. Ia tidak pernah lagi merasa takut. Cacat yang ia dapatkan, kini menjadi bukti dari kekuatan dan ketabahan. Ia telah memaafkan masa lalunya, dan ia telah menerima masa depannya. Dan di tengah semua kebahagiaan ini, Ayla tahu, ia telah memenangkan pertarungan. Ia telah menghancurkan keluarga yang telah menganiayanya, dan ia telah mendapatkan keadilan. Keadilan yang tidak hanya datang dari pengadilan, tetapi juga dari hatinya. Ia telah menemukan kebahagiaan yang sejati.